Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau kami masih terus bersemangat untuk mendengar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat kami, untuk kami belajar, untuk semakin mengenal Engkau, sehingga kami tidak pernah digoyahkan lagi. Iman kami tetap terus tertuju kepadamu, Bapa. Terima kasih, Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, dan biar kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Malam ini ya, saya semestinya nggak jadwalnya live ini Kamis ya, tapi karena besok itu saya ada acara Natal, malamnya ada doa malam, jadi besok nggak bisa live, Sabtunya juga nggak bisa, jadi terpaksa ya hari ini saya live ya. Kita percaya bahwa setiap saudara dan saya pasti punya semangat yang luar biasa hari ini ya. Makanya saya selama tadi habis pelayanan di penjara pagi ya, saya capek saudara, saya sampai ketiduran tadi, tidur 2 jam tadi ya, makanya saya segar ini malam ini ya. Saya cuman bilang ini, Tuhan kalau bahannya sudah ada, malam ini saya pasti khotbah. Pokoknya setiap kali Tuhan kasih sesuatu, saya pasti akan sampaikan ya. Karena hari-hari ini kita ini cuma butuh firman. Senyatanya kehidupan, jawaban semua kehidupan saudara ada di dalam firman Tuhan. Percayalah, saat saudara bisa percaya dan melakukan firman, maka itu sudah kelulusan saudara. Makanya malam ini khotbah saya itu kebahagiaan hidup dengan pegang firman Tuhan. Karena firman itu adalah satu jawaban ya. Saudara percaya bahwa ketika saudara bisa menjawabnya hari ini dengan firman, maka itulah kemenangan. Karena firman Tuhan itu adalah satu hal di mana semua bisa berlalu ya. Bumi ini bisa berlalu, tapi hanya firman Tuhan yang tidak pernah berlalu selama-lamanya. Satu contoh ya, beberapa contoh. Kenapa pegang firman Tuhan itu sebagai satu kehidupan yang membuat saudara dan saya bahagia? Misalnya, saya beri contoh. Waktu saudara hari-hari ini menghadapi keadaan yang sulit dan saudara mulai buka firman. Saudara ketemu di Lukas 18 ayat 7. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Waktu keadaan hidup saudara hari ini, saudara menghadapi keadaan yang tidak mungkin secara akal, kemampuan saudara tidak ada. Ya, saudara mungkin hari ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Akal pikiranmu juga secara akal sudah tidak bisa mikir apa-apa juga. Dan saudara mungkin sudah tidak punya apa-apa. Tapi waktu keadaan ini semuanya saudara berkata, hari ini rasanya nggak mungkin. Dan saudara buka primbon di dalam kebenaran firman. Dan saudara menemukan Lukas 18 ayat 27. Saudara boleh catat ya. Ini ayat yang saya ambil beberapa buat perbandingan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Waktu saudara pegang firman ini, maka percayalah, hari ini yang nggak mungkin, itu semua akan dilakukan oleh Allah. Yang nggak mungkin jadi mungkin, bukan karena hebatmu, tapi firman ini berkata, apa yang tidak mungkin bagi Eli Kurniawati, Linda Licu, Xiaoqing, Santi Dewi, Mami Feni, semuanya mungkin bagi Allah. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini percayalah, setiap saudara malam ini kita sudah punya satu primbon. Berikutnya saya buka lagi. Misalnya hari ini saudara berkata, aku sudah capek Tuhan, capek. Saudara mulai buka primbon. Dan
Ini semua yang Tuhan berkata. Matius 11 ayat 28, Tuhan berkata, Aku akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Siapa yang lagi capek, saudara datang sama Tuhan. Saudara yang tadinya nyesek akan menjadi lega. Dan saudara bisa praktek firman ini, Tuhan, aku lagi capek. Aku cuma mengangkat tangan, aku minta kekuatan daripadamu, maka percayalah ketika saudara angkat tangan, Tuhan akan turun tangan memberikan kelegaan. Ini yang kedua. Lihat ya, catat semuanya, saya catat beberapa. Dan mungkin hari ini engkau merasa bahwa engkau sudah tidak ada yang mencintai, mengasihi. Saudara mulai dengar suaranya iblis, kasihan deh lu, malang nasib lu, tidak ada orang yang mengasihi engkau. Tapi saudara mulai ambil primbon yang namanya firman, saudara buka di Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Hari ini Tuhan berkata malam ini, aku telah mengasihi kamu. Jadi kalaupun hidupmu hari ini tidak dikasihi suamimu, ya ada beberapa hari yang lalu seorang ibu konseling juga, ya masalah tentang anak. Sampai ibunya berkata, Bu, saya ini punya anak saya ndak peduli sama saya, anak saya ndak sayang sama saya. Saya cuma bilang gini, Ibu, apakah keberhargaan ibu hanya karena ketika anak mengasihi ibu, baru ibu merasa berharga? Sampai ibunya bilang gini, saya itu kadang-kadang kepingin mati, kepingin cepet Tuhan itu panggil saya pulang ke rumah Bapak, karena saya merasa kecewa. Saya merasa sebagai seorang mama ndak nilai berharga, Bu Eli. Pada waktu anak kecil-kecil dibesarkan, 3 anak saya hari ini meninggalkan saya semua, ndak peduli dengan saya. Mereka cuekin saya, walaupun berapa hari ndak ketemu saya, ndak pernah ada yang cari, Bu Eli. Malah saya harus telepon-telepon, padahal kadang-kadang mau telepon itu pun kalau diangkat, dia jawabannya, kenapa cari-cari saya lagi sibuk. Rasanya saya mau mati, Bu Eli. Saya merasa ndak berharga. Saya cuman bilang sama ibu ini, Ibu ingat ya, Ibu kalau merasa berharga hanya karena dikasih anak terlebih dahulu, Ibu salah. Kita ini berharga karena ada pribadi yang setia, yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan, membuang ibu berjalan sendiri, yaitu Yesus sudah berkata bahwa aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu sebabnya kalau kita hari ini sudah sadar bahwa kita sudah dikasihi Yesus, kita sudah menerima kasih, maka kita juga tidak akan pelit untuk mengasihi orang lain, sekalipun orang lain tidak mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya semua jawaban kehidupan kita akan berbahagia kalau kita hari-hari ini pegang firman. Semua jawaban kehidupan, apalagi kalau kita berkata, aduh Tuhan, aku sudah tidak kuat, aku tidak bisa melanjutkan hidup, rasanya beban hidupku berat. Ya, saya ambil ayatnya di Mazmur 91 ayat 15. Ini Tuhan sendiri yang berkata, bila kamu berseru kepadaku, maka aku yang menjawab. Aku akan menyertai engkau di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara tangkep ya. Jadi malam ini percayalah,
di Mazmur 91 ayat 15. Kalau saudara lagi hari ini lowbat, saudara sudah tidak kuat rasanya melanjutkan hidup, jangan dengar apa kata iblis yang berkeliling mengaum-ngaum, oh, hidupmu mati aja, bunuh diri aja, sudah tidak bisa melanjutkan hidup, pada akhirnya kamu sudah tidak akan mampu, keadaan makin sulit, engkau akan makin hancur. Tapi sekali lagi kita buka lagi yang namanya primbon, pegang firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 15. Malam ini siapa yang lagi ngalami keadaan yang sangat sulit, yuk kita datang dalam Mazmur 91 ayat 15. Tuhan sendiri berkata, bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jangan takut, aku akan menyertai engkau di dalam kesesakan, dan bukan hanya aku sertai, tapi aku yang meluputkannya dan memuliakannya. Pakai ayat ini sebagai pegangan hidup saudara ketika keadaan begitu menghimpit saudara. Karena Tuhan berkata, kalau engkau berseru kepadaku hari ini di tengah keadaan yang sulit, yang sukar mana mungkin, maka aku hadir untuk menjawab. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakanmu, bukan hanya menyertai di dalam kesesakan, aku yang akan meluputkannya dan memuliakannya. Itu luar biasanya Tuhan. Makanya saya itu takjub dengan firman Tuhan. Coba saudara punya masalah apapun, ndak usah ke psikiater dulu, ndak usah tanya hamba Tuhan, tapi cari jawabannya melalui pegang firman Tuhan. Dan percayalah, firman Tuhan tidak ada yang ditunda-tunda. Semua yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi sempurna dan segera. Itu sebabnya malam ini primbon ini perlu dicatat. Waktu saudara ngalami keadaan titik balik di mana saudara butuh jawaban, saudara ndak usah cari pertolongan di luar siapapun. Hanya pertolongan firman Tuhan yang bisa membawa saudara keluar dari setiap tekanan hidup. Firman itu Allah sendiri, dan firman itu pasti punya kuasa. Itu sebabnya malam ini perlu dicatat semua, supaya firman ini akan keluar. Kalau saudara lagi butuh, saudara mulai keluarkan firman, karena firman ini adalah perkataan Allah sendiri. Dan ketika engkau pegang, engkau mempercayai dan engkau melakukan, maka semuanya akan terjadi. Siapa yang hari ini lagi ngalami keadaan yang putus asa, putus pengharapan, mulai katakan Mazmur 91 ayat 15. Mulai malam ini berkata, Tuhan, bukankah firman-Mu ketika aku berseru, aku memanggil namamu, tolong aku Tuhan, maka Engkau menjawab, Engkau menyertai aku dalam kesesakan. Bukan hanya menyertai, Engkau sendiri berjanji meluputkan aku dari jerat hutang, dari jerat wanita tobat, dari jerat sakit penyakit, dari jerat apapun, dan memuliakannya. Makanya kalau kita dalam keadaan kepepet, ada satu kesaksian ya. Saya itu tadi pagi waktu diantar ke bandara jam 5 pagi ya. Berarti kalau jam 5-nya Bali itu berarti jam 4-nya Surabaya ya. Mungkin yang nyetir ini ngantuk, tapi untung saya jam 3, berarti jam 3-nya Surabaya. Saya sudah berdoa, saya sudah selesai menyembah Tuhan, walaupun tidak lama. Saya berkata terima kasih. Saudara tahu pagi sekali ya, yang nganterin saya ini nggak kelihatan ada truk saudara. Ada truk satu, dia lihat lewat, kelihatan dia berhenti. Tapi waktu truk yang ada di belakangnya begitu lewat, dia tidak kelihatan sama sekali. Hari itu seperti ada tadi pagi itu seperti ada sesuatu yang membuat truk itu berhenti saudara. Saya aja bayangin ya posisinya, ini mobil saya dan ini truk. Kalau truk ini begitu ini jalan, padahal ini sudah masuk, ini digasnya keras, saudara bisa bayangin ya, truk
truk ini akan menabrak mobil yang saya menuju bandara, itu posisinya T, saudara. T, lihat ya, sampai saya bayangin truknya ini aja, sampai saya dalam perjalanan saya bilang gini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara percaya, hari ini tidak ada satu kekuatan apapun ketika saudara hanya bermanggil Yesus tolong, itu artinya waktu engkau berseru dan Tuhan pasti menjawab. Kalau dia jawab, dia luputkan, dan dia sertai, dia luputkan, dan dia muliakan. Nah, apalagi kalau saudara berkata, ini belum khotbah loh saudara ya, ini ayat pembuka primbon yang disimpan, nanti sebentar lagi baru saya khotbah. Nah, kalau saudara berkata, Tuhan aku sudah tidak mengerti, percayalah, Amsal 3 ayat 5-6. Mungkin hari-hari ini kau tidak tahu jalan kehidupanmu kok seperti ini, aku tidak ngerti. Tapi buka Amsal 3 ayat 5-6. Tuhan berkata malam ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah aku dalam segala lakumu, maka aku yang akan meluruskan jalanmu. Mungkin malam ini kita tidak ngerti, sudah taat, sudah berdoa, sudah ngampuni, keadaan makin sulit. Tapi sekali lagi malam ini Tuhan berkata, nak, percaya saja. Percayanya dengan segenap hatimu dan jangan pakai akal pikiranmu. Pokoknya libatkan aku dalam segala jalanmu. Janjiku, aku yang akan meluruskan jalanmu. Ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, ikut jalannya Kristus. Percaya saja, jangan pakai akal pikiranmu. Jangan kok bisa gini ya Tuhan. Sekalipun jalan yang harus saudara lewati itu ndak sesuai dengan akal pikiranmu, percayalah, apa yang Tuhan pikirkan ndak sama dengan saudara yang pikirkan. Ketika saudara percaya saja dan saudara akan lihat ndak pakai akal, akui, libatkan Tuhan dalam segala jalanmu, maka saudara akan diluruskan. Ya, apalagi kita percaya kalau saudara berkata, Tuhan aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Di Filipi 4 ayat 13 Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Semua primbon ini sudah dicatat ya. Jadi ini dibuat simpanan, nanti kalau sewaktu-waktu saudara butuh, saudara mulai keluarkan. Dan setiap perkataan yang saudara ucapkan dengan firman, maka nanti realitanya sekalipun terjadi hancur, tapi di alam roh akan terjadi pergesekan, peperangan. Di mana hari ini lihat apa yang akan Tuhan lakukan kalau kita pegang firman Tuhan. Buka di Roma 1 ayat 16-17. Nah ini baru khotbah, tapi khotbahnya singkat ya. Saudara percaya hari ini kebahagiaan kita sebagai anak Tuhan, saudara tidak usah ragu lagi. Pokoknya firman Tuhan itu jawaban sudah. Materi ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, mau beratnya seperti apapun, semua jawabannya itu hanya di firman Tuhan. Tinggal malam ini kita percaya, kita lakukan. Yuk sama-sama ya. Jadi jawabannya ndak usah tabrak hutang online. Semua jawaban hutangmu yang begitu banyak, jerat hutang, jerat pelakor, jerat apapun, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Waktu kita percaya, waktu kita lakukan, maka firman ini akan berperang, bertindak buat saudara dan saya untuk memerdekakan. Lihat Roma 1 ayat 16-17. Makanya ada firman yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Jelas. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, hari ini kita adalah orang yang berbahagia. Tidak ada orang, bukan berkata yang berbahagia diberkati adalah orang yang kaya raya, enggak. Tapi walaupun saudara bangkrut, waktu
begitu saudara pegang firman Tuhan, saudara jadi orang yang bahagia dan diberkati. Makanya ada firman Tuhan yang berkata gini, berbahagialah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hari ini yuk kita pegang firman supaya hidup kita di tahun-tahun yang akan datang, kita akan jadi orang yang berbahagia, kita jadi orang yang diberkati, orang kaya, yaitu adalah orang yang kaya akan firman. Buka Roma 1 ayat 16 sampai 17, saya akan khotbah singkat. Sebab ini Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Wah, banyak anak Tuhan tidak punya keyakinan yang kokoh. Ya saudara tidak yakin kan sama firman kan? Waktu keadaanmu sulit, ayo jujur. Kalau hari ini engkau stres karena engkau lupa loh jawaban kehidupanmu cuman di depan mata, buka firman aja. Dan Rasul Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sudah yakin, masih kokoh di dalam Injil. Kenapa? Ini alasannya. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Wow, keren. Hari ini pastikan sudah yakin harus kokoh. Kalau kita mau diberkati, kita mau jadi orang yang bahagia, pegang firman Tuhan itu harus kokoh, yakin dan kokoh. Bukan yakinnya gini, ya, sudahlah. Daripada ndak percaya ya, dibilang ya percaya. Oh, itu jelas. Kalau orang punya yakinnya, hanya yakinnya sekedar yakin, maka saudara bukan orang benar. Saudara bukan orang yang diberkati. Orang yang mau diberkati dan bahagia, hari ini pastikan kita punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang, termasuk saudara yang lagi bergabung malam ini di live, setiap orang adalah orang yang hari-hari ini ngalami keadaan sulit, Bu Eli, termasuk orang yang hutangnya besar, termasuk orang yang sudah suaminya selingkuh sampai punya anak, termasuk. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Dan itulah kekuatan Allah. Lihat ya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Wow. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu 3 hal. Kenapa malam ini kita adalah orang yang berbahagia, kita orang yang diberkati ketika kita pegang firman Allah, seperti Rasul Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil Allah, karena Injil itu yang pertama adalah kekuatan Allah. Yang kedua adalah keselamatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang ketiga, kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Iman itu pendengaran akan firman. Jadi sekali lagi 3 hal. Yang pertama, 3K. Kekuatan Allah, keselamatan, dan kebenaran Allah. Percayalah, kita semua akan diselamatkan, setiap orang yang percaya. Ketika saudara di tengah bangkrut, tapi saudara percaya kepada Injil dengan kokoh, maka saudara pasti lihat yang namanya keselamatan. Kekuatan Allah, keselamatan, dan kebenaran Allah yang nyata. Hari ini 3 hal, kekuatan, keselamatan, dan kebenaran Allah. Makanya kunci semua tipe kehidupan.
mau sulit, mau bangkrut, mau hancur, mau nasi sudah jadi bubur saat diperhadapkan dengan Injil. Maka Injil kekuatan Allah, keselamatan dan kebenaran Allah itu pasti membawa saudara keluar dari setiap pergumulan hidup. Makanya hari ini tidak usah cari pertolongan di mana-mana. Cari Injil, pegang Injil, percaya, lakukan. Percaya, lakukan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan cuman menjadi orang yang percaya tanpa perbuatan firman, sama nol. Kalau sudah iman percaya tapi tidak disertai dengan menjadi pelaku firman, maka imanmu akan sia-sia. Itu sebabnya hari ini saya bahas. Yang pertama, apa sih Bu Eli kekuatan Allah? Yang pertama, kenapa firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah? Karena firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 jelas. Kekuatannya karena ketika saudara datang kepada Tuhan dan saudara mulai yakin bahwa firman ini sedang berperang, maka sekalipun firman ini belum memberikan jawaban bim salah bim, tapi setiap hari firman ini akan memberikan saudara kelegaan. Jadi kekuatan Allah karena ketika saudara baca firman, saudara akan menjadi lega. Tangkap ya saudara, hari ini tidak ada loh saudara, percayalah. Kenyataan hidup itu cuma tunduk pada kebenaran Allah. Kenyataan sakit, tapi saudara bilang gini, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Maka sakit kanker harus tunduk oleh bilur-bilur Yesus. Itu sebabnya kenyataan pasti tunduk dengan kebenaran, tidak ada. Kalau hari ini hidupmu takut, khawatir, dan saudara mulai berkata, janganlah takut, janganlah khawatir, jangan bimbang, sebab aku Tuhan Allahmu yang akan berjalan menyertai engkau. Melewati api engkau tidak akan dihanguskan. Sekalipun api hutangmu hari ini menyala-nyala, sepertinya mau membakar hidupmu untuk dibawa hancur. Tapi percayalah, waktu saudara berkata firman, Allah menyertai aku di tengah api yang makin besar, tapi api itu tidak akan bisa membakar hidupku karena kuasa Tuhan yang aku miliki jauh lebih besar. Maka percayalah, tidak akan pernah terjadi kehancuran. Yang kedua, di 2 Timotius 3 ayat 16. Hari ini percayalah saudara, dulu saya pernah protes sama Tuhan. Tuhan, ikut Kristus kok hidupnya susah. Kenapa Tuhan? Dan Tuhan cuma bilang gini, ya Alkitabiah. Kenapa? Karena firmanku sudah berkata di Matius 6 itu, kesusahan sehari cukup sehari, besok punya kesusahannya sendiri. Karena aku tidak bilang kebahagiaan demi kebahagiaan, besok punya kebahagiaannya sendiri. Lah kamu tidak boleh protes. Sudah dikatakan kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kesusahan tipe yang lain. Jadi kamu tidak berhak protes. Kenapa aku sudah jadi orang benar, hidupku kok susah. Tapi percayalah malam ini, kalaupun engkau melewati kesusahan demi kesusahan, cukup kasih karuniaku. Justru di saat kesusahan mula setiap hari, engkau melihat bagaimana kuasa Tuhan yang sempurna. Jadi berarti di dalam kesusahan kita, kuasa Tuhan bekerja nggak? Oh iya, jelas. Jadi kesusahanmu itu bukan kesusahan lagi. Karena berjalan dengan kesusahan memang jujur. Kalau saudara tanya Bu Eli, lihat suami selingkuh sampai bertahun-tahun susah enggak? Oh jujur, susah. Tapi waktu saya berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada susah. Kenapa? Karena selalu Tuhan beri cukup kasih karunia-Nya untuk saya berjalan melewati. Dan waktu saya berjalan dengan cukup, di situ saya melihat kehidupan yang luar biasa. Satu pintu membuka banyak pintu. Waktu kasih karunia cukup, saya berjalan dengan damai sejahtera. Makanya orang berdosa itu kasihan loh saudara. Senyatanya tidak ada dalam kamusnya. Orang berdosa itu hidupnya tenang. Tidak ada saudara. Orang berdosa itu hidupnya penuh dengan kesesakan karena dia tidak punya damai sejahtera. Orang berdosa itu selalu dituntut rasa bersalah.
Hidupnya dikejar-kejar dosa, dikejar-kejar oleh rasanya hukuman. Tapi buat saudara dan saya malam ini 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Waktu kita baca firman, saudara baca firman, maka setiap hari firman ini akan mengajar dan menyatakan kesalahan. Seperti saya, waktu saya omeli pembantu, tiba-tiba buka ayat ada Kolose 4 ayat 6. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, ingat ya, kamu ini mulutmu jangan hambar, jangan ngomong yang sia-sia. Mulut ini harus memperkatakan sesuatu yang penuh kasih. Itu teguran. Makanya waktu kita pegang firman, kita diajar dan kita dikoreksi. Mengajar, menyatakan kesalahan itu kita diajar, kita dikoreksi. Yang ketiga, untuk memperbaiki dan mendidik orang dalam kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya orang yang pegang firman dengan kokoh itu rem untuk melakukan kebenarannya pasti kokoh. Saudara tidak akan gampang-gampang kompromi dosa. Orang yang pegang Injil kokoh, orang ini akan siap diajar, siap dikoreksi, siap untuk memperbaiki diri, dan siap untuk berubah di dalam kebenaran. Itu orang yang pegang Injil kokoh. Saudara tidak akan berjalan di tengah kesusahan hidup demi kesusahan. Memang realitanya suami belum berubah, keuangan belum berubah, tapi engkau tetap berjalan dengan damai, sejahtera, kelegaan, karena engkau tahu, saya ini semakin hari ke sini ya, kalau dengar sesuatu yang buruk, saya itu cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, it's okay. Kalau sampai engkau izinkan sesuatu yang buruk terjadi, itu pun tetap kebaikan buat aku. Jadi kamsya, saya praktek. Saya tidak mau mulut ini bersungut-sungut, karena saya ingat bangsa Israel itu seharusnya melewati padang gurunnya pendek jadi 40 tahun, 40 hari jadi 40 tahun. Salah satunya karena urusan hati dan mulutnya selalu bersungut-sungut. Waktu ndak ada air, sungut-sungut. Ndak ada makanan, sungut-sungut. Hari ini berjalanlah dengan apa yang terbaik. Kalau saya belajar Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal, bersukacita. Selalu saya ucapkan keras ketika saya dapat sesuatu yang buruk. Dan memang orang kalau dapat sesuatu yang buruk susah. Realita, ndak ada orang kalau dengar yang buruk bilang ini ore, ndak ada, saudara. Jelas hatimu pasti ditusuk. Yang namanya berita buruk itu selalu kayak panah yang merasa di hati, jelek. Tapi setelah itu saya berkata, Tuhan, kalaupun aku lihat sesuatu yang buruk, aku dengar dan aku ngalami, memang susah Tuhan, susah nyatanya. Tapi Tuhan, aku tahu ini tetap kebaikan buat aku. Thank you, share buat semua yang buruk yang aku dengar, tapi bukan buruk lagi, kebaikan. Tangkap ya. Makanya hari ini berjalan walaupun susah, ndak usah protes. Memang itu alkitabiah. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, supaya saudara waktu jalani kesusahan tetap punya semangat. Jujur, kenapa? Standarnya 1 hari. Karena kalau terlalu panjang, saudara hidup itu tidak bisa semangat, tidak bisa sukacita, tidak bisa ngucap syukur, nanti padang gurun. Makanya orang jalani hidup hari ini perlu semangat, perlu sukacita, perlu syukur. 3S ini jangan sampai
saudara hari ini kehilangan semangat, kehilangan sukacita, kehilangan syukur, nanti itu tadi padang gurun terus. Hari ini belajarlah semangat, syukur, sukacita, jalani, nikmati, syukuri. Itu yang selalu terjadi kalau kita berjalan dengan kelegaan. Jangan berjalan maju dengan kesusahan dan beban berat. Nanti saudara tidak bisa move on. Dan yang kedua, kekuatan karena firman sedang mengajar saudara, mengoreksi saudara. Yang ketiga, memperbaiki dan mendidik saudara dan saya yang tadinya menyimpang ke kanan ke kiri, sekarang hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan. Baca Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kalau kita berperang, apa yang jadi ketopong keselamatanmu? Firman jelas berkata, firman Allah. Makanya kalau orang pegang firman, dibuka primbon firman tiap kali ada masalah, Tuhan berkata malam ini, pasti selamat. Engkau sedang pakai ketopong keselamatan dan pedang roh. Makanya di Mazmur 119 ayat 105, kenapa firman itu keselamatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu engkau baca firman, nggak mungkin firman ini mengarahkan saudara ke jalan yang salah. 4 hal yang menjadi keselamatan. Yang pertama, firman itu ketopong keselamatan, firman itu pedang roh, firman itu pelita bagi kaki kita, dan firman itu terang bagi jalan kita. Jalani bersama Tuhan, nikmati, syukuri. Di samping firman itu keselamatan, dia akan menjadi pelita dan terang yang akan mengarahkan kaki kita tidak akan tersandung. Itu sebabnya malam ini percayalah, kalau firman jadi keselamatan, maka itu ketopong keselamatan, pedang roh, pelita dan terang bagi kaki dan jalan saudara dan saya. Hari ini percayalah, siapapun yang sedang mengalami persoalan hidup, yuk nggak usah tabrak online. Hutang online nanti harus cari solusinya, pusing 7 keliling. Bu Eli gimana bayarnya, nggak tahu Bu Eli. Nah makanya hari ini jangan cari. Ketika saudara hari ini percayalah, ingat firman di Amsal 10 ayat 22. Saudara percaya, berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak menambahi. Waktu saudara berdiam diri, saya sering ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau cari berkat-berkat lain di luar apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Saya nggak mau cari pertolongan di luar Tuhan. Saya percaya kalau saya menantikan berkat yang dari Tuhan, maka nanti berkat itu tidak akan diikuti susah payah sampai anak cucu. Saya tidak perlu kompromi dengan dosa dengan cara apapun. Lebih baik saya hidup jujur menantikan berkat Tuhan, sekalipun bukan bim salah bim, tapi berkat Tuhan yang menjadikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak akan menambahi. Yang terakhir, kebenaran. Yuk hari ini percayalah, firman itu adalah kebenaran Allah. Yohanes 8 ayat 32 yang tidak asing. Firman Tuhan akan memerdekakan saudara dan saya. Yang kedua, di Mazmur 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jangan anggap remeh firman Allah. Firman itu kebenaran Allah yang pasti akan yang pertama memerdekakan saudara dan saya. Yang kedua, firman itu kebenaran Allah yang menjadikan yang belum terjadi. Apa yang belum terjadi, semuanya akan jadi melalui firman. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, pemulihannya belum terjadi, tapi
waktu saudara berkata, aku percaya ada anggur yang manis, maka anggur yang manis yang belum terjadi itu akan terjadi karena saudara mengucapkan firman. Yang ketiga, firman adalah kebenaran Allah yang mengadakan yang belum ada. Jadi jangan anggap remeh firman, karena firman itu adalah kekuatan Allah sendiri, firman itu keselamatan, firman itu kebenaran. Satu ayat yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 25. 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hari ini tidak ada sesuatu yang bisa kekal selain hanya firman Tuhan. Itu sebabnya malam ini pegang firman Tuhan secara kokoh. Yakini secara kokoh, maka percayalah setiap kehidupan saudara akan terjadi breakthrough, akan terjadi terobosan di tahun depan. Percayalah itu. Tangkap pesan Tuhan. Waktu saudara bukan pegang deposito. Saudara percaya hari-hari ini banyak orang yang pusing saudara. Orang itu banyak. Beberapa hari yang lalu ada orang pengusaha yang bilang gini sama saya, Bu, kita ini pengusaha, tapi hari ini kita pusing, Bu. Uang kita dibawa kabur orang, banyak pelanggan retail. Makanya hari-hari ini hati-hati. Kalau orang yang punya usaha ngutangi orang, perlu hikmat, perlu bawa dalam doa. Karena banyak orang yang ditolong bukannya berterima kasih, malah ngemplang uang kabur. Ya, tadi saya pelayanan di penjara, saya tanya, ada seorang ibu, saya tanya, Bu, kamu dihukum di sini berapa tahun, Bu? 20 tahun. 20 tahun, Bu. Iya. Lah kenapa, Ibu? Saya kena kasus penggelapan uang. Aduh, Bu. Lah uangnya apa ya namanya? Dia buka apa sih namanya? Dana talang ya. Dana talang, jadi dia terima uangnya orang, dia kasih 1%, dia lemparin keluar itu 4%. Jadi kayak misalnya seperti itu, dana talang ini dikasih 2, lempar 4, dia dapat 2, tapi resikonya 100% di dia. Makanya dia dihukum 20 tahun. Saya bilang gini, aduh Ibu, saya nggak bisa bayangin 20 tahun dalam usia Ibu seperti ini. Tapi ya itulah resiko kalau berkat bukan dari Tuhan. Susah payah itu ngikuti siapa yang cepat-cepat kaya. Firman Tuhan sudah berkata, orang yang cepat kaya itu nanti akan terjerat di dalam masalah. Makanya hari ini yuk jangan pegang apapun. Sudah, jangan terus pegang suamimu terus, pegangi terus hartamu, belajar punya tangan lepas. Hari ini mulai apa yang ada dalam genggamanmu, harta, tahta, sukses, nyaman, mulai belajar lepas, ganti tangan ini, pegang teguh firman. Waktu engkau pegang teguh firman, maka firman berkata diberkati dan berbahagialah orang yang hari ini mengandalkan hidup dengan firman. Yuk, hari ini saudara nggak lihat semuanya, tapi firman percaya. Kalau firman Tuhan itu selama-lamanya, berarti firman ini tidak akan pernah berubah, dibatalkan oleh kekuatan masalah apapun. Mau bangkrut, mau kanker stadium 4, mau pasangan hidupmu sudah melupakan engkau, tapi waktu engkau punya keyakinan yang kokoh tentang Injil, maka percayalah, Injil kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang percaya. Dan Injil adalah kebenaran Allah yang menjadikan apa yang belum ada menjadi ada, apa yang belum terjadi menjadi terjadi, apa yang hari ini belum dimerdekakan akan menjadi merdeka. Amin. Saudara akan berjalan dengan ketopong keselamatan, pedang roh, pelita terang, dan saudara akan menjalani dengan kelegaan.
saudara akan diajar hari ini dengan firman, dikoreksi. Kalau dengar khotbah, ini koreksi hati, koreksi pikiran, koreksi mulut, semuanya. Mulai malam ini yuk serius sama firman. Kalau kita serius sama firman, percayalah kita akan melihat sesuatu yang besar. Tuhan Yesus memberkati hari ini. Yuk kita mau berdoa sebelum tidur. Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Yuk kita mau berdoa. Saudara terletakkan tangan di dada, khususnya saudara yang alami keadaan yang begitu menyesakkan. Kita mau ambil langkah profetik di Mazmur 91 ayat 15. Malam ini kita berseru dan kita mau profetik Mazmur 91 ayat 15. Kita ucapkan sama-sama, kita mau doa sepakat malam ini sama-sama buat saudara yang punya pergumulan keuangan, rumah tangga, sakit penyakit yang sampai akhir tahun ini engkau belum melihat jalan. Engkau tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Walaupun tahun 2023 akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Selama-lamanya firman tetap menyertai saudara sampai pada akhirnya. Yuk taruh tangan di dada. Bapa, kami datang malam ini, kami mau mengambil langkah profetik di Mazmur 91 ayat 15. Bila kami berseru kepada Engkau, Engkau berjanji akan menjawab. Engkau berjanji akan menyertai kami di dalam kesesakan kami. Dan bukan hanya Engkau menyertai, tapi Engkau berjanji untuk meluputkannya dan memuliakannya. Maka malam ini kami akan melihat bagaimana Tuhan masalah keuangan, rumah tangga, sakit penyakit, anak-anak, masa depan, semuanya Tuhan kami tahu bahwa Engkau sudah menjawab. Engkau menyertai kami walaupun masih masa kesesakan, dan Engkau akan meluputkannya, Engkau memuliakannya. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kalau sebentar kami mau istirahat, kami mau tidur Tuhan, Engkau memberkati kami yang dicintainya pada waktu tidur, dan kami sudah terima. Kalau kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap lakukan firman, tetap percaya ya. Rumusnya gampang. Waktu baca firman, percaya, perkatakan firman, lakukan firman. Gampang ya? Percaya, perkatakan firman, lakukan firman. Itu ciri orang yang pegang teguh Injil. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. God bless.